Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seperti biasa, video khusus untuk soal ya. Soal yang pertama dulu. Ahmad ditawari sebuah proposal usaha yang mengharuskan investasi awal sebesar 100 juta. Diprediksikan bahwa 5 tahun yang akan datang nilai nominalnya akan bertambah menjadi 161 juta. Apakah 161 juta di 5 tahun mendatang memiliki nilai yang lebih besar dari nilai uang 100 juta saat ini? Tingkat pengembalian yang diharapkan adalah 15%. Nah, jadi kita akan mencari tahu apakah uang 161 juta saat ini di 5 tahun yang akan datang itu akan lebih besar jumlahnya dari 100 juta saat ini. Kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan rumus ini. V sama dengan X per 1 ditambah R dalam kurung 1 ditambah R tutup pangkat T, dimana V ini adalah present value, X adalah nilai prediksi, T adalah waktu, R adalah faktor diskonto. Oke, jadi kita langsung masukkan aja ke rumus, dimana untuk mencari present value-nya itu adalah 161 juta per 1 ditambah 0,15 pangkat 5. Hasilnya kita bisa langsung lanjutkan formulasi di bawahnya, di mana 161 juta dibagi 1,15 pangkat 5, sehingga hasilnya adalah 161 per 2,01. 2,01 itu adalah ini ya, 1,15 dipangkatkan 5, hasilnya 2,01. Sehingga dari 161 dibagi 2,01, hasilnya adalah 80,1 juta. Jadi justru di 5 tahun mendatang uang sebesar 161 juta rupiah itu sama dengan 80,1 juta saat ini. Walaupun nilainya lebih besar dibandingkan dengan investasi awal, kalau secara nominal ya, kan 161 juta itu lebih besar dari 100 juta. Investasi di tahun pertama kita 100 juta, tapi ternyata setelah dihitung dengan menggunakan rumus ini, justru walaupun nominalnya itu besar, tapi ternyata uang 161 juta itu setara dengan uang 80 juta pada saat ini. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya akan lebih baik, sangat lebih baik jika investasinya ditolak ya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu sebetulnya uang 161 juta itu setaranya dengan berapa persen sih, sedangkan si tingkat pengembalian yang diharapkan oleh Ahmad itu adalah 15%. Berapa persen sih mencapainya? Kan kita sudah dapat kesimpulannya bahwa 161 juta itu nilainya justru setara dengan 80 juta di saat ini. Nah, kita bisa ketahui dengan menggunakan perhitungan yang seperti ini formulasinya, dimana di sini kita bisa mengetahui berapa persen sih ketercapaiannya. Oke, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya itu adalah ZT sama dengan Z0 1 ditambah R pangkat T, dimana ZT ini adalah nilai prediksi ya. Kemudian Z0 ini adalah nilai investasi awal, R adalah tingkat pengembalian, dan T ini adalah waktu. Oke, kita ketahui bahwa nilai prediksinya adalah 161 juta. Kemudian Z0-nya 100 juta. Kita masukkan rumusnya, yang ini tetap 1 ditambah R pangkat 5. Untuk menghitung ini kita harus menggunakan perhitungan logaritma. Jadi kita munculkan log 161 sama dengan ini setelah diuraikan adalah log 100 ditambah 5 log 1 ditambah R. Sebetulnya ini ada satu uraian yang terlewat. Kita masukkan ke sini ya. 161 sama dengan 100 log di sini ya, biar lebih mudah uraiannya.
log 161 sama dengan log 161 log sama dengan log 100 1 ditambah R pangkat 5. Karena kalau yang ini log, yang ini pun harus log juga ya. Tapi setelah diuraikan lagi, maka hasilnya adalah yang ini. Log 100 ditambah 5 log 1 ditambah R. 5-nya keluar ya. Jadi ke sebelah 5-nya keluar, kemudian log 1 ditambah R. Nah, kita harus mencari log 161 itu berapa sih? Nah, cara untuk mengetahui log 161 kita harus menggunakan kalkulator saintifik. Oke, kita munculkan kalkulator. Nah, kita cari tahu log 161 itu berapa dengan menggunakan kalkulator saintifik 161 log 2,208. Sesuai ya. 2,208. Kemudian log 100 berapa? Dengan kalkulator lagi 100 log 2. Di sini 2, tapi karena ini 2,208 maka kita juga keluarkan 3 angka di belakangnya. 2,000 ditambah 5 log 1 ditambah R. Oke, biar untuk menguraikan ini seperti biasa, yang sejenis kita pindahkan dulu. Yang 2000 ini kita pindah ruas. 2000 jadi minus 2000, sehingga 2,206 dikurangi 2 sama dengan sisanya 5 log 1 5 log dalam kurung 1 ditambah R. Nah, 2,206 dikurangi 2 hasilnya adalah 0,208 sama dengan 5 log R. Nah, sekarang kita pindahin ya. Kalau saya lebih senang ini dipindahin aja. 5 log 1 ditambah R, yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini ya. 5 log dalam kurung 1 tambah R sama dengan 0,268 sehingga di sini pindahkan ya yang 5-nya ya. 0,208 dibagi 5 itu hasilnya adalah 0,0414. Di sini sisanya adalah log 1 ditambah R karena 5-nya tadi sudah dipindahkan ke sini. Sekarang kita antilogkan dulu. Antilog 1 tambah R sama dengan 1,10. 1,10 ini apa? 1,10 ini adalah antilog dari 0,0414. Bagaimana caranya mengetahui itu? Pakai kalkulator aja ya biar mudah. Jadi 0,0414 atau ini kita buktikan dulu ya, apakah benar 0,208 dibagi 5 itu 0,014? 0,2068 dibagi 5 sama dengan 0,04136, dibulatkan jadi 0,0414. Nah, sekarang kita antilogkan yang 0,0414. 0,0414 kalau untuk antilog 10 pangkat X. Hasilnya adalah 1,1000. Kita buang aja. Kita langsung dapatkan bahwa antilog dari 0,0414 itu adalah 1,10. Sehingga di sini sisanya antilognya kan sudah selesai ya. Jadi tinggal sisa ini 1 ditambah R sama dengan 1,10. R adalah yang satunya pindah ruas ya, otomatis jadi negatif 1,10 kurangi 1 sama dengan hasilnya 0,10. Kita persenkan aja, hasilnya adalah 10%. Oke. Kalkulatornya kita hasilnya adalah 10% ya. Jadi kan tadi tingkat pengembalian yang diharapkan oleh Ahmad itu adalah 15%. 10% lebih kecil dari 15% yang tadi diharapkan,
oleh Ahmad sebagai tingkat pengembaliannya selama investasi 5 tahun. Karena 10% lebih kecil dari 15%, jadi kesimpulannya investasinya ditolak. Oke. Kemudian ini. Jadi sebetulnya 15% itu jadi berapa dong nilai investasi yang seharusnya bisa diterima oleh Ahmad? Kan dia mengharapkan 15% ya tingkat pengembaliannya. Kita bisa mengetahui ini dengan menggunakan rumus ini. F sama dengan A dalam kurung 1 ditambah R pangkat T, di mana F itu adalah future value, T adalah waktu, dan R adalah faktor diskonto. A sendiri, A itu adalah investasi awal ya. Investasi awal. Nah, dimana investasi awalnya kita langsung aja uraikan dengan menggunakan rumusnya. F sama dengan 100, A-nya 100 kan, dalam kurung 1 ditambah 0,15 pangkat 5. 100 dikali 2,01 itu adalah 0,15 adalah 1 ditambah 0,15 pangkat 5 ya, itu adalah 2,01. 100 dikali 2,01 hasilnya adalah 201 juta. Jadi kalau misalkan kita jadi Ahmad, kalau misalkan kita tidak bisa memprediksi hasil investasi yang kita harapkan di 5 tahun mendatang dengan menggunakan rumus ini, misalkan Ahmad nggak punya pengetahuan apa-apa nih terkait ilmu ekonomi, bahwa ada formulasi yang bisa menghitung apakah nilai uang saat ini itu akan setara dengan nilai uang di masa depan. Kalau misalnya melihat tadi kan dijanjikan bahwa dengan investasi awal 100 juta, 100 juta, maka 5 tahun mendatang itu akan jadi 161 juta. Kalau melihat nominalnya tentu ini jadi besar ya. Kalau misalkan dia tidak punya pengetahuan mengenai hal ini, pasti akan diambil aja kan. Nah, tapi lain cerita kalau misalkan Ahmad itu punya pengetahuan untuk bisa memprediksi nilai uang di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dia akan menghitung dengan rumus-rumus tadi, termasuk juga dengan bagaimana caranya mengetahui future value ini gitu. Nah, Ahmad mungkin akan melakukan negosiasi. Dia itu nggak akan mau menerima investasi kalau misalkan apa yang dijanjikan tingkat pengembalian kepada Ahmad itu cuma 161 juta. Dia baru akan melakukan investasi kalau misalkan pengembalian yang akan dia peroleh itu seminimal-minimalnya adalah 201 juta. Bahkan harus lebih ya, karena kalau 201 juta ini mungkin keuntungannya sedikit. Nah, kalau di bawah 201 juta tetap aja Ahmad harus menolak. Dia harus melakukan negosiasi kepada orang yang mengajak dia berinvestasi, bahwa dia mau melakukan investasi kalau misalkan sekurang-kurangnya ya yang dia terima ini adalah sebesar ini. Oke, jadi untuk soal ini clear ya. Kita lanjut dengan soal berikutnya di video yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. PT Perkasa ditawarkan sebuah proposal investasi berupa pabrik pengolahan rimba karet di Pontianak dengan usia proyek direncanakan 7 tahun. Investasi awal yang dibutuhkan adalah 1 miliar, tadi 7 tahun ya, dengan persiapan pembangunan pabrik selama 1 tahun. Selama proses persiapan tidak dikeluarkan biaya operasional. Pabrik mulai beroperasi di tahun pertama dengan kapasitas penuh. Biaya-biaya maupun penerimaan hasil penjualan dianggap tetap. Biaya operasional per tahun 200 juta dan penerimaan per tahun 400 juta. Nilai sisa dari barang modal pada tahun ke-7 saat perusahaan ditutup adalah 0 jika dana berasal dari pinjaman dengan bunga 15% per tahun. Apakah proposal tersebut akan diterima atau ditolak? Oke, jadi kita akan mencari tahu apakah proposal tadi itu kita terima atau tolak saja. Kita bantu dengan memasukkan data tadi yang ada dalam soal ke dalam tabel ini. Kita akan hitung nanti B per C rasionya. Oke, berdasarkan soal tadi investasinya 7 tahun ya.
7 tahun. Kemudian di tahun pertama, kas keluar di tahun pertama itu 1 miliar atau 1.000 juta. Kemudian kas masuknya masih 0 karena baru beroperasi. Arus kas bersih B minus C-nya, B kurangi C adalah minus 1.000, masih minus. Sehingga akumulasi arus kas bersihnya juga masih minus 1.000. Nah, kemudian tahun pertama berjalan, berdasarkan soal tadi, kas keluarnya itu tetap 200 juta per tahun ya. Dari tahun pertama sampai tahun ke-7 itu 200 juta. Dan kas masuknya juga dianggap tetap. Dari tahun pertama sampai tahun ke-7 400 juta. Nah, kemudian kita akan cari arus kas bersihnya dengan cara B minus C. Di tahun pertama, arus kas masuknya ini 400 juta dan kas keluarnya adalah 200 juta. Sehingga 400 kurangi 200 hasilnya ada 200. Dan seterusnya dengan metode yang sama B minus C di tahun kedua pun, karena kas masuknya juga 400 karena tetap tadi ya, dan kas keluarnya 200, B kurang minus C hasilnya sama-sama 200. Kemudian akumulasi arus kas bersihnya ini adalah ya dengan menambahkan ini minus 1.000 di tahun pertama nih ya, minus 1.000 ditambah arus kas bersih tadi 200 minus 1.000 ditambah 200 hasilnya adalah minus 800. Kemudian arus kas bersih di tahun kedua juga sama 200 juta, kita tambah lagi 200 juta hasilnya adalah minus 600. Sama juga di tahun berikutnya kita tambah 200 sehingga hasilnya terus bertambah ya jadi minus 400. Ini semuanya sama ditambah 200 hingga di tahun kelima ini sudah mau mendapatkan keuntungan. Di tahun kelima ini udah 0. Di tahun ke-6 ini akumulasi arus kas bersihnya 200 dan di tahun ke-7 bertambah 200 juta menjadi 400 juta. Oke. Sehingga B per C rasionya adalah 2.800, yang ini ditotalkan semua kas masuknya, kemudian kas keluarnya juga ditotalkan. B per C rasionya didapat 2.800 per 2.400 sama dengan 1,17. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena B per C lebih besar dari 1, maka proposal dapat diterima. Kalau dengan yang tadi kan ini kesimpulannya dengan B per C rasio, kesimpulannya proposalnya diterima ya, karena B per C nya itu lebih besar dari 1. Nah, bagaimana kalau dengan metode yang ini? Nah, sedang hujan, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Nah, masih berdasarkan soal yang tadi, bagaimana nanti kita akan melihat evaluasinya nih dengan metode perhitungan yang berbeda dengan yang tadi. Berdasarkan contoh kasus tadi, investasinya selama 7 tahun. Kemudian faktor diskontonya itu adalah 15%. Nah, nilai-nilai ini akan diperoleh dengan nilai-nilai ini ya. Nilai-nilai ini itu diperoleh dengan menggunakan perhitungan rumus yang ini. Contoh, pada tahun kelima dengan rumus yang tadi 1 per dalam kurung 1 tambah 0,15 ini diskontonya ya, R-nya ya, pangkat 5. Karena kita mau mencari tahun kelima, maka hasilnya adalah 0,50. 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,15 pangkat 5 itu hasilnya adalah 0,50. Kita lihat tahun kelima apakah betul diskontonya itu, faktor diskontonya itu 0,50. Tahun kelima betul, hasilnya 0,50. Nah, berikutnya untuk kas keluar kita dapatkan dengan rumus yang ini. Kas keluar dikali faktor diskonto. Kita masih contohnya di tahun kelima ya. Dengan menggunakan rumus itu, kas keluarnya tadi kan per tahun tetap 200 juta. Dikalikan dengan faktor diskontonya yang di tahun kelima itu 0,50, hasilnya adalah 100. Kita cek tahun kelima. Mohon maaf ya, harusnya yang ini. Ini tampilan pada PDF-nya ini tuh jadi ngaceluk ke bawah karena
ini si si tabelnya tuh terlalu jadi sempit. Harusnya ini 1000 kan. Otomatis ini tuh lanjutan yang di sini. Ini adalah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Oh maaf, ini tahun ke-1, kedua. Salah. Ini tahun ke-1, ini tahun kedua, ini tahun ketiga, ini tahun keempat, dan ini tahun kelima. Oke, tahun kelimanya udah sama ya, 100. Kemudian untuk kas masuknya nih, kas masuk diperoleh dengan yang ini, penerimaan dikali diskonto. Diskontonya kan 50, sedangkan penerimaannya itu tadi juga tetap setiap tahun adalah 400, sehingga hasilnya adalah 200. Kita cek yang tahun kelima. Ini tahun kelima untuk tahun kelima ini yang ini 200 ya. Ini hasilnya betul. Ini juga yang tahun kelima. Mohon dipahami, ini yang ini kenapa tabelnya jadi ngaclok ke bawah? Ini karena si si tabelnya itu jadi sempit tampilannya. Jadi 0 yang di sini tuh ke bawah, 0 yang dari sini ke bawah gitu kan. Jadi aja kan, ini tahun pertamanya jadi ngaclok ke bawah, tahun kedua, tahun ketiga. Tapi di tabel-tabel berikutnya yang nolnya tidak terlalu banyak, ini tetap. Untuk jelasnya nanti kita hitung lagi aja lah di kelas ya, biar lebih mudah dipahami. Berikutnya kita langsung evaluasi. Jadi tabel-tabel ini untuk mencari kas keluar, kemudian mencari kas masuk, dan mencari faktor diskontonya. Ini adalah rumus-rumusnya ya, disesuaikan dengan tahunnya. Kalau misalkan nanti ditanya faktor diskon, kalau misalnya ya nih di tabel, misalnya di soal, nanti tabel-tabel ini tuh salah satu kolomnya nggak ada. Misalkan di tahun ketiga 0 nih ya, di tahun ketiga ini nggak saya masukkan faktor diskontonya misalkan nih. Bagaimana kita mengetahui nilainya? Ya tentu saja dengan rumus yang ini ya. Dan seterusnya, untuk kas keluar ini rumusnya, untuk kas masuk rumusnya juga yang ini. Nah, berdasarkan kasus ini dan kita sudah hitung bagaimana dengan evaluasinya dari kasus ini, berdasarkan ini, maka kesimpulannya tahun ke-7 arus kas masih negatif atau minus 166. Ini tahun ke-7. Tahun ke-7 masih minus. Kemudian B per C rasionya, ini kan B-nya ya. Ini B, ini C. Berarti ini 1, berarti ini 168 dibagi 1834 atau ini ya B per C. Hasilnya adalah 0,91. Ini lebih kecil dari 1. Berarti emang nggak menguntungkan ya. Kemudian berdasarkan net present value-nya adalah 1668 kurangi 1834. Dengan kebalikannya ya, itu B kurangi C. Hasilnya itu minus juga. Sehingga ya dari evaluasi ini, investasi ini tuh kalau berdasarkan perhitungan ini ya justru tidak menguntungkan dan proposalnya sebaiknya ditolak.